Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Jalan Raya Porong untuk melihat kondisi terkini lumpur lapindo tahun 2020 dari sisi Jalan Raya Porong, dari sisi di belakangnya Stasiun Porong, dan juga nanti kita lihat dari sisi pembangunan tanggulnya seperti apa ya. Untuk Jalan Raya Porong ini kondisinya lengang. Di sebelah kiri saya itu ada tanggul lumpurnya. Dulu di jalan ini sempat macet parah gara-gara lumpur lapindo ya. Jadi para pengemudi angkutan dan pengemudi mobil terutama memilih memutar balik arah lewat jalan perkampungan atau jalan alternatif yang kalau dari sebelum sini itu dia masuk belok ke kiri setelah sebelum rel kereta api di Jalan Raya Porong. Ini kita lihat, kalau untuk kesini sih bisa banyak parkirnya, ada tulisan wisata lumpur dan lain-lain. Ayo kita jalan terus. Untuk lokasi stasiun Porongnya itu nanti berada di bekas Pasar Porong Lama. Kalau dari arah Surabaya itu sebelah kiri jalan. Misalkan tadi kita kesini waktu lewat kondisinya cerah, nanti bisa kelihatan Gunung Penanggungan yang sangat indah dan besar sekali, kelihatan los. Di sini juga sering banjir ya. Lah itu ini adalah bekas jembatan tol lama yang sudah nggak dipakai. Kalau belok kanan itu bisa tembus jalan arteri Porong dan juga bisa masuk ke tol Porong, bisa arah Pandaan, arah Surabaya dan sebaliknya. Di sebelah kanan juga itu ada pembangunan bosem ya, untuk menghindari banjir. Soalnya berkali-kali banjir. Dan di sebelah kiri tadi kita lihat ada warna kuning-kuning itu adalah pompa lumpurnya. Jadi membuang lumpurnya nanti diarahkan ke bosem kayaknya. Untuk bosemnya tadi saya lihat itu besar, cukup lebar. Untuk kondisi wisatanya ini tampaknya nggak seramai dulu. Mungkin kan karena sudah pada tahu. Kalau dulu sih memang sempat viral dan rame lumpur lapindo ini. Untuk kondisi semburannya sampai sekarang sih masih menyembur, jadi masih belum mampet ya. Sudah dicoba berbagai cara oleh pemerintah dan oleh pengembangnya juga masih belum bisa. Ini coba kita berhenti, kita lihat ada rumah yang tampaknya terjepit di antara di antara tanggul dan rel kereta api. Itu kondisi rumahnya sudah agak miring, kelihatan miring. Ayo kita jalan lagi. Kita sekarang akan kita cari jalan nanti belok kiri, mungkin arah ke sebelumnya Stasiun Porong. Kalau memang nggak ada jalannya ya nanti kita terpaksa berhenti di belakang Stasiun Porongnya. Cuma apakah seperti apa kondisinya juga saya belum tahu. Soalnya saya sendiri belum pernah ke Stasiun Porong, cuma mampir lewat-lewat aja. Untuk ketinggian tanggulnya ini kurang lebih 20 meteran. Karena juga saking lamanya sudah warnanya jadi banyak rumput-rumput, jadi sudah hijau-hijau gitu. Kalau dulu awal-awal bangun ya tanggulnya ya berupa kayak warna tanah. Dan Raya Porong ini sering kalau hujan deras itu banjir ya. Kalau banjir lumayan sampai seperut orang dewasa. Jadi motor dan mobil nggak bisa lewat, kecuali truk-truk yang besar-besar. Di sebelah kiri saya ini masih ada bangunan-bangunan yang sebagian masih dipakai, sebagian sudah terbengkalai. Untuk waktu tempuh dari Raya Porong ini kurang lebih 10 menitan ya, kalau nggak ada kendala macet. Jadi dari ujung Raya Porong
depannya stasiun itu Tanggulangin sampai jembatan Raya Porong itu kurang lebih 10 menitan. Untuk kamera yang saya gunakan ini GoPro Hero 8, saya taruh di depan. Ini kita lihat, coba kita berhenti dulu. Ayo kita lanjut jalan. Ini di sebelah kiri saya ini ada kayak pabrik. Kita coba ke tengah, kita arah ke apa namanya stasiun Porong. Ini adalah pasar Porong lama. Kalau lewat sini tuh seolah-olah kembali ke masa lalu. Bangunannya itu bangunan lama semua, dan juga banyak bangunan yang kondisinya ya sudah sebagian, kalau saya boleh bilang itu terbengkalai. Mungkin ada beberapa yang ditinggalkan oleh pemiliknya gara-gara lumpur itu. Ada juga yang ditinggalkan pemiliknya dan nggak dihuni. Nah, ini sebelah kiri jalannya adalah taman. Tamannya dulunya itu bekasnya pasar Porong lama. Di belakang taman ini persis ada stasiun Porong itu. Ayo kita masuk. Ini ada gang, ini kita belok kiri masuk. Tuh tulisan stasiun Porong. Kondisi jalannya hancur ya. Banyak lubang-lubang dan genangan-genangan. Mungkin gara-gara peristiwa lumpur ini, jadi arah akses masuk ke stasiun Porongnya ini juga nggak seberapa dibangun apa diperhatikan. Kalau saya boleh bilang, mungkin kan stasiun lama di situ, jadi kalau mau dipindah ya nggak mungkin. Tapi aksesnya juga nggak diperhatikan. Kita masuk ke kiri, belakangnya taman ini juga sama, jalannya rusak. Tamannya ini dulu adalah pasar lama Porong ya. Dulu sebelum ada taman ini pasar besar. Pasar kayak kalau lewat Malang itu kayak pasar Lawang itu, besar. Dan juga ruame sekali. Ini jalannya rusak sekali. Di sebelah kanan saya itu adalah tanggul lumpurnya. Agak lumayan jauh. Kita maju lagi, coba nanti. Kita maju. Jalannya ya seperti ini, setengah rusak. Kita coba, kita berhenti dulu di sini. Ini saya coba menaikkan drone dari sini. Kita lihat untuk jarak dari pasar Porong ini, di belakang taman pasar Porong lama ke tanggul itu kurang lebih ada kalau 400 meter ya, lumayan jauh. Dan itu kelihatan ada kereta api di sana walaupun masih belum jalan. Ini kita tepat di belakangnya rel, dan itu kelihatan tanggulnya, tanggul lumpurnya, dan juga kolam lumpurnya juga kelihatan lumayan jelas dari sini. Kelihatan sekali. Di sebelah sana itu pusat semburannya. Lah itu di belakang saya itu pertokoan. Jalan-jalan tuh Jalan Raya Porong. Jalan Raya Porong, kita maju, kita lihat. Di sini tampaknya nggak bisa enak nyetirnya. Banyak kabel-kabel dan juga rawan. Itu Jalan Raya Porongnya, kelihatan jelas. Kita cari tempat lain dulu. Banjir lumpur panas Sidoarjo ini adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 26 Mei 2006. Jadi sudah ada 14 tahun, hampir mau diperingati kayaknya. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di sekitar 3 kecamatan di sekitarnya. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo.
Lokasi pusat semburan hanya berjarak dari 150 meter. Sumur Banjar Panji 1 yang merupakan sumur eksplorasi milik PT Lapindo Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur tersebut kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi semburan tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi semburan terdapat Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang, dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi jalur Pantura, serta jalur kereta api lintas timur Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Ada yang mengatakan bahwa lumpur Lapindo meluap karena kegiatan PT Lapindo di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji 1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor PT Medisi Citra Nusantara. Pada awalnya, sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 2,5 km. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei tahun 2009 atau 3 tahun setelah lumpur Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar 6 triliun rupiah. Lumpur menggenangi 16 desa di 3 kecamatan. Semula hanya menggenangi 4 desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk difungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan markas Koramil Porong. Hingga bulan Agustus tahun 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan 25.000 jiwa mengungsi karena tak kurang lebih 10.400 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah juga terendam lumpur. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga bulan Agustus tahun 2006 antara lain lahan tebu di Renokenongo, Jatiredo, Kedung Cangkring, dan lain-lain. Sekitar 30 pabrik juga terpaksa menghentikan aktivitas karena lumpur ini. 4 kantor pemerintahan juga tak berfungsi. Banyak juga sekolah-sekolah juga tidak berfungsi. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi termasuk areal persawahan. Di belakang saya itu adalah sekolahan yang sudah tidak berfungsi karena lumpur. Cuma nama sekolahnya apa saya kurang tahu. Saya ini posisinya berada di samping tanggul. Kalau dari Raya Porong kita belok kiri, sebelah kiri jalan itu lurus saja. Ada kayak sebuah desa yang tidak tergenang sudah terbengkalai. Di depan saya ini adalah bosem. Jadi kemungkinan untuk mengambil air dari lumpurnya juga dan juga untuk menahan air hujan supaya tidak banjir. Untuk bosemnya di sini tadi saya lihat banyak juga orang yang mancing ya. Banyak orang mancing dan tadi ada beberapa bosem saya lihat lumayan banyak. Kita coba maju. Nah, ini adalah tanggul lumpur utamanya.
bersaf-saf ya, sangat lebar, juga ada jalan buat truk lewat di atasnya. Untuk kondisinya seperti kolam raksasa. Untuk pusat semburannya dari sini masih jauh, cuma kelihatan berasap. Sebelah di tengah itu kelihatan ada asap dua, itu adalah pusat semburan lumpur Lapindonya. Sampai sekarang masih belum berhenti. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuang lumpurnya itu ke Kali Porong. Juga sempat menciptakan Pulau Lusi atau Pulau Lumpur Sidoarjo di Kali Porongnya sendiri. Ini kita coba mundur, ya itu kelihatan jelas sekali tanggulnya. Di sebelah tanggul itu ada bosemnya juga, dan juga masih ada banyak peristiwa pengurukannya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi masih belum selesai peristiwa pengurukan tanggulnya itu masih belum selesai, sampai sekarang masih berlanjut. Kondisinya ya seperti ini, seperti danau. Saya kalau melihat seluas mata memandang yang ada ya itu tanggul, air, dan kayak kolam gitu. Moga-moga saja cepat berhenti dan teratasi lumpurnya ini. Di sebelah sana itu ada pipa, itu pembuangan lumpur ke Sungai Porong. Itu di sana itu sungainya itu Sungai Porong. Sana adalah jembatan tembus dan juga jalan raya Porong. Ini di bawah saya ini bosem, ada dua besar-besar kiri, tapi tidak dibandingkan dengan lumpur itu tidak sebesar kolam lumpurnya. Ini di bawah ada sekolahan yang terbengkalai tadi saya bilang sudah tidak berpenghuni, cuma ada masyarakat yang menempatinya 1-2, jadi tidak kerawat kalau saya boleh bilang. Oke guys, sekian dulu liputan saya tentang lumpur Lapindo yang edisi kedua. Yang pertama kan desa yang terdampak lumpur. Ini adalah kondisi tanggul lumpur Raya Porong dan proses pembuatan tanggul. Jangan lupa like and subscribe-nya ya.